Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi berikutnya dari pengenalan CSS dasar, yaitu mengenai CSS box model. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai CSS dasar ya, sintaknya, cara menulisnya, apa itu selektor, dan apa aja properti dan value yang ada di dalam CSS. Walaupun yang baru kita pakai cuma dua ya, color dan font size. Nanti ke depannya ada banyak banget ya, kita akan coba beberapa semuanya lah ya. Yang penting-penting intinya. Yang sering digunakan ya. Oke, ini tadi hasil pembelajaran di video sebelumnya ya. Coba kalau kita run lagi ya. Kita run pakai open with live server ya. Tampilannya begini, ini gambarnya sudah saya ubah menjadi gambar Google ya. Ini gambar Google-nya ngambil di internet ya. Ambil secara gratis aja ya. Jadi cari gambar yang gratis. Nah, biar tampilannya lebih profesional lah ya. Oke. Nah, itu tampilannya seperti ini. Nah, untuk masuk ke CSS box model, yang perlu kalian ketahui istilah paling pertama adalah apa itu konten. Nah, nanti saya kedepannya akan sering banget tuh pakai istilah konten ya. Konten tuh apa sih dalam sebuah halaman web? Jadi konten tuh yang ini nih. Ini selamat datang di website kami. Ini konten ke satu, konten satu. Kemudian selamat datang teman-teman. Ini konten kedua. Ya, jadi konten itu sebenarnya isi ya, isi dari ya atau isi yang ada di halaman web. Ya. Lalu ini juga konten nih. Ini konten ketiga. Ini konten keempat. Lalu ini konten kelima ya, yang link ini ya. Kemudian ini konten keenam. Dan gambar ini juga merupakan konten. Ya. Jadi konten itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa link, atau bisa juga berupa video atau yang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan konten ya. Jadi untuk kedepannya diharapkan teman-teman tidak bingung lagi dengan istilah konten itu apa ya. Nah, sebelum kita masuk ke CSS box model harus tahu dulu istilah pertama itu yaitu konten di dalam halaman web ya. Nah, kalau udah tahu ini kita close aja ya. Karena kita mau bikin file baru. Nah, ini live servernya kita matiin. Cara matiinnya dengan cara ngeklik ini nih. Port 550 kalau nggak salah ini ya. Ada tulisannya click to close server ya, diklik aja sekali. Nah, kalau ada tulisan server is now offline, baru udah mati ya servernya ya. Nah, ini bisa kita close, ini bisa kita close. Di foldernya kita tutup kembali. Kita bikin folder baru lagi untuk yang tadi yang keempat, sekarang kelima ya, mengenai CSS dasar box model. Ya. Nah, di dalamnya kita seperti biasa bikin file dulu, namanya index.html. Ini sebenarnya bebas ya, nggak harus index namanya ya. Kamu ganti aja, misalnya yang lain, halaman 1.html. Yang jelas belakangnya harus .html ya. Habis itu enter. Kita bikin struktur HTML-nya dulu. Kasih judul namanya belajar CSS box model. Oke, apa itu CSS box model? Ya, sebenarnya di Web3 School ini penjelasannya udah cukup baik banget ya, cukup bagus ya. Jadi box model, yang dimaksud dengan box model, istilah box model itu ya, itu biasanya digunakan ketika kita berbicara mengenai desain dan layout. Ya, khususnya di halaman web ya. Nah, CSS box model ini biasanya terdiri dari margin, border, padding, dan konten yang ada di dalamnya. Tadi konten dari bahas ya, kalian tahu ya. Nah, yang dimaksud dengan margin itu apa? Kalau kamu lihat gambar ini, kalian pasti akan mengetahui ya. Jadi, biasanya dalam sebuah halaman web itu ada konten kan. Nah, di luar konten tuh ada istilahnya padding. Nah, di luar padding itu ada border namanya. Ya. Kemudian luar border ada namanya margin. Jadi margin ini paling luar nih. Atau margin ini adalah pembatas antara border atau jarak antara border dengan konten berikutnya, gitu ya. Nah, sedangkan padding itu adalah jarak antara konten dengan border, gitu ya. Yaitu bedanya. Nah, padding dan margin itu tidak bisa kamu lihat,
ya. Tapi border dan konten itu bisa dilihat atau bisa diberikan, maksudnya bisa dilihat lah istilah gitu ya. Nah, padding dan margin bisa kita atur, tapi nggak bisa kita lihat. Border dan konten juga bisa kita atur, bisa, ya, tapi bisa dilihat, gitu ya. Bedanya itu, oke? Nah, bagaimana caranya? Ini kan secara teori seperti ini. Bagaimana dengan implementasinya? Kita akan coba bikin lah, istilahnya kita kasih H3, ya. Ini misalnya konten satu, terus konten satu ya. Dalamnya ada tag paragraf, lorem aja, sekitar 25 karakter. Ya. Lalu di bawahnya lagi ada H3 lagi, ini konten 2, saya gitu. Lalu ada tag P lagi, loremnya agak panjang, ini sekitar 50-an lah ya. Nah, jadi ada 2 konten nih sekarang, ya. Oke, gimana kalau kita run, coba atau kita save dulu ya. Kita save, lalu kita run, klik kanan open with live server. Ya. Ya tampilannya biasa aja begini ya, karena belum diberikan CSS. Sekarang kita kasih CSS dulu ya. Ingat, pertama kita buat dulu file ya, titik CSS ya. Style titik CSS. Setelah dibikin, ya. Ya selanjutnya kita jangan lupa kita berikan dulu, kita hubungkan lah ya menggunakan tag link yang ada di HTML-nya. Ya, kita arahkan di dalam atribut href ke file style.css. Ya, atau kalau di VS Code udah ada, tinggal klik aja ya. Langsung tahu dia. Oke, kalau udah ini otomatis sudah terhubung. Oke, kita coba jajal ya. Ini kita save dulu, kita jajal. Kita coba kita ubah fontnya deh. Ya, ini kan fontnya masih yang biasa ya. Fontnya kita ubah, kita ambil dari Google Font. Ya, ini Google Font. Ya, ini Google Font ini website yang menyediakan berbagai jenis font untuk website ya. Ada banyak banget dan cukup variatif. Bisa kita ambil yang jenis fontnya apa nih misalnya nih. Misalnya yang Poppins ya. Yang Poppins ya. Cara ngambilnya gampang ya, kita ke paling bawah dulu. Dia ada berbagai jenis fontnya, ada thin, ada extra light dan lain-lain. Saya akan coba ambil yang reguler 400 ya, dengan cara diklik. Nanti akan muncul di sampingnya ya. Kau pilih yang import, lalu ambil yang importnya aja di dalam ya. Kamu klik kanan, copy. Ini yang text style-nya nggak usah ya. Ambil yang dalamnya aja. Klik kanan, copy. Lalu pindahkan ke sini ya. Kalau udah, kamu kita ambil property body ya, selector body. Body itu yang di sini ya, yang di luar, yang ini nih, tag body ya. Biar artinya seluruh kontennya akan berubah gitu mengikuti styling dari Google Font yang kita ambil gitu maksudnya ya. Makanya yang diambil adalah selektornya body, tag body gitu ya. Karena tag body ini membungkus seluruh konten yang kamu tulis di dalamnya, ya kan? Nah, dalam tag body baru kita kasih property font family Poppins, ya klik kanan, copy aja, paste di sini, ya. Sans serif. Oke, kalau kita save juga jangan lupa, maka tulisannya seharusnya udah ganti nih. Jenisnya jadi Poppins. Ya, itu udah ganti ya, udah berubah. Oke, itu berarti artinya sudah terhubung. Selanjutnya, mengenai box model. Nah, tadi kan kita udah lihat bahwa box model itu terdiri dari 4 komponen yang penting. Yang pertama konten, padding, border, margin. Kontennya kita udah punya, inilah kontennya. Ini konten pertama, ini konten kedua, konten ketiga, konten keempat kan? Ya kan? Nah, padding itu apa? Padding itu kan tadi jarak antara konten dengan border, ya. Nah, coba misalnya kita kasih border, property border ya. Ya, misalnya untuk yang tag P, ini kita kasih property border. Border itu punya 3 property. Dalamnya ada 3 value, ada 3 value di dalamnya. Yaitu yang pertama 15 pixel ini artinya adalah ketebalan garis bordernya ya.
Solid itu adalah tipe bordernya. Kalau solid itu artinya dia berupa garis yang solid gitu ya. Nah, yang value ketiga itu warna bordernya apa? Ya, oke. Jadi yang pertama ukuran bordernya, masa tebal-tebal 5 piksel aja. Jenis bordernya solid, lalu warnanya misalnya warnanya green misalnya gitu ya. Coba kita kasih border begini deh. Kalau kita save, maka tampilannya akan ada border di tag P karena kita kasihnya di tag P ya. Gitu ya. Nah, otomatis ada border. Cuma kan masalahnya konten dengan border ini nggak punya jarak, ya kan? Ya kan? Nah, jarak itulah fungsinya padding. Ya, padding itu bisa memberikan jarak antara konten dan border dengan cara memberikan atribut padding di dalam tag P ya, karena kita mau ngasih di dalam tag P-nya di kebetulan nih, ya. Ya, kita kasih padding, paddingnya misalnya 20 pixel, misalnya gitu. Ini walaupun terlalu besar ya, tapi nggak apa-apa, biar tahu bedanya. Kita save, jangan lupa, maka akan ada padding atau jarak antara border dengan konten. Tuh, ya. Itu dia, ya. Nah, kalau kita kasih border untuk yang tag H3 artinya yang ini ya, yang ini sama ini ya. Konten 1 dan konten 2. Kita kasih H3, kita kasih border juga deh, biar bisa tahu bedanya apa. Bordernya juga 5 pixel, solid, warnanya kita ganti jadi misalnya grey ya, kayak gitu ya. Ya green yellow aja nih, lebih bagus kayaknya. Jadi kita save, maka akan ada border ya. Cuma tinggal ada paddingnya nih, kita kasih padding lagi ya. Kita kasih padding juga sama, nggak apa-apa. Paddingnya misalnya 25 pixel misalnya gitu. Ya. Habis kita save, maka akan ada padding dalam konten 1 dan konten 2. Ya. Jadi itu konsep padding. Padding udah tahu, konten udah tahu, border udah tahu, selanjutnya adalah margin. Margin itu adalah jarak antara border dengan konten berikutnya, gitu ya. Atau jarak antara satu konten dengan konten yang lain. Itulah ya simpelnya. Nah, berarti misalnya jarak antara konten satu dengan yang tag P yang paragraf ini ya, maka kita bisa berikan jarak ya. Oke, misalnya kita kasih margin di dalam A3-nya ya, kita kasih margin. Marginnya misalnya 25 pixel juga. Ya, kita save, maka otomatis akan ada jarak tuh yang langsung diberikan dari sisi kanan, sisi kanan, kiri, atas, bawah sejauh 25 pixel. Ya, begitu. Tapi kalau gimana kalau pengen bawahnya aja? Ini kan kanan kirinya jadi ikut kena ya, ikut kena 25 pixel ya. Nah, kalau pengen bawahnya aja, bisa dikasih margin bottom. Ya, margin bottomnya itu misalnya 50 pixel, agak cukup gede lah ya. Maka bawahnya aja tuh yang kena. Ya, kebetulan karena kita ngasih H3, maka konten 1 dan konten 2 akan terkena margin bottom juga sebesar 50 pixel. Ya, begitu. Itu untuk margin. Kalau atasnya gimana? Kalau atasnya bukan margin bottom, pakainya margin top. Margin top, misalnya margin topnya sekitar 90 pixel, agak gedean lah ya. Kita save, maka dia akan ada jarak tuh, ya, sejauh 90 pixel. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu konsep margin. Ya, margin bottom dan top. Padding juga punya, padding itu punya bottom, punya top, punya left. Left itu untuk kiri ya, kalau right untuk kanan. Nah, misalnya paddingnya kita kasih padding bottom aja, misalnya gitu, 25 pixel. Maka hanya bagian bawahnya aja yang terkena gitu ya, tuh bagian bawahnya aja tuh, ya, yang memiliki jarak itu doang. Ya. Jadi itu dia bedanya antara margin dan padding, ya. Jadi mereka punya bottom, top, left, dan right ya, sama ya, margin dan padding itu punya. Ya. Oke, itu dia konsep mengenai CSS box model yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, tadi terdiri dari 4 hal ya, yaitu konten, padding, border, dan margin. Oke, itu aja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan.
Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.